Bapak kan lebih tahu dari saya, Pak, bahwa histori food estate di Indonesia itu sejak zaman Pak Harto sampai dengan Pak Jokowi terakhir itu semua fail, Pak. Gagal. Ya, swasembada pangan is emas, Pak. Dan ini pertaruhan kalau 4 tahun lagi Pak Prabowo gagal mengikuti janji Pak Jokowi itu. Pernah swasembada pangan, nggak impor, tapi impor malah jor-joran. Izin Pak Prof, maaf mungkin kalau kami salah, kami mohon arahan. Mungkin ternyata Bapak Ibu belum dapat sudah 100% pupuk. Dan itu perintah Bapak Pak Menhan juga usulan ke Bapak Pak Jokowi waktu itu dan Presiden tegaskan lanjutkan. Ini kunjungan kemarin ini sudah didesain sejak dulu. Tapi gagal kenapa? Tidak holistik pendekatannya. Kalau ini kita garap Pak, sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tidak impor. Ini aja jadi Pak, kita sepakat jangan diganggu. Kami pertanian modern, kami giring peralatan ke sana. Kami paham aspirasi Bapak, tetapi kalau dengan segala kerendahan hati kami memohon ini dijadikan. Ini untuk anak cucu kita. Kalau ini jadi, ini tidak jadi perdebatan di tempat ini. Tiap 5 tahun kita perdebatkan. Dan ini pertama adalah mimpi besar, visi besar Presiden Pak Harto waktu itu. Beliau sangat visioner. Beliau yang letakkan ini, lanjutkan ini untuk menjamin generasi kita ke depan. Hari ini terjadi bahwa kita kekurangan pangan. Pertama, program prioritas di pemerintahan sekarang Pak Prabowo adalah swasembada pangan dan kelihatannya jurus Bapak hanya dua ya, yaitu program pencetakan sawah atau yang dikenal sekarang food estate ya. Yang kemudian adalah kedua itu optimalisasi existing lahan-lahan pertanian. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya, Bapak kan lebih tahu dari saya Pak, bahwa histori food estate di Indonesia itu sejak zaman Pak Harto sampai dengan Pak Jokowi terakhir itu semua fail Pak, gagal. Jelaskan kepada kami kiat-kiat apa yang membuat Bapak bisa meyakinkan Pak Prabowo dan rakyat Indonesia bahwa melalui pencetakan sawah itu tidak akan gagal lagi. Karena pada mati Jokowi kami, Pak, ini pertaruhan kita, Pak. Visi misi Pak Prabowo sangat bagus karena pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa menurut Bung Karno gitu. Jadi once ini gagal, sektor kita akan susah Pak untuk bounce back, untuk meyakinkan lagi Menteri Keuangan, Presiden berikutnya. Dan petani kita apa namanya saja. Jadi tolong jelaskan ya supaya tidak gagal karena saya kebetulan ketua AMDAL di 7 hektar Kalimantan Tengah Pak, contohnya menurut IPB waktu itu lahan yang sesuai itu hanya 100.000 hektar Pak, berdasarkan kedalaman gambut 1 meter. Jadi itu clear cut secara saintifik. Kalau untuk tanaman pangan nggak boleh kedalaman gambut tuh lebih dari 1 meter Pak Daryono ya. Tapi pemerintah waktu itu kan masakan begitu tuh menjadi 1 juta gitu. Nah saya selaku sahabat Bapak nggak boleh lagi tuh Pak memasakkan sulit lokasi taman pangan itu tidak sesuai dengan suitability land-nya gitu ya. Itu satu faktor. Kedua, kelihatannya on farm-nya pun kedodoran Pak gitu ya. Seperti kemarin di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, boleh bilang nggak ada komoditas yang berhasil. Karena on farm teknologinya tuh parah Pak. Kemudian sistem rantai suplainya pun belum terbangun, subsistem hulu, subsistem hilirnya Pak. Nah jadi itu harus dilengkapi. Nah yang kedua ini yang paling problematik Pak, saya kira key performance indikator Kementerian Pertanian adalah kesejahteraan petani Pak. Dan seperti Bapak rasakan bersama, Bapak punya semangat untuk memberantas itu, kantong-kantong kemiskinan sampai sekarang tuh masih terletak di petani, nelayan, dan buruh Pak. Dan kalau saya lihat itu problem struktural Pak, karena menurut data dari BPS bahwa jumlah petani gurem terutama sawah itu masih sekitar 60% Pak. Jadi lahan usaha padi sawah terutama di Jawa yang di bawah 0,5 itu ada sekitar 60% Pak. Di Indramayu, Cirebon, Subang gitu ya. Padahal menurut penelitian FAO dan IPB bahwa economic of scale dari padi sawah, Pak Menteri, itu adalah 1,5 hektar, Pak. Jadi kalau 1,5 hektar, baru hasilnya sekitar 7 juta per bulan, Pak. Itu yang dimaksud dengan Bank Dunia yang namanya prosperous family itu. Kalau menurut BPS hanya 2,9, Ibu Ketua itu. Kalau menurut Bank Dunia 7 juta.
Jadi Bapak boleh menepuk dada sebagai seorang Menteri Pertanian berhasil kalau income petani itu at least 7 juta, Pak. Kalau belum itu, menurut saya belum sempurna, Pak. Nah, jadi bagaimana Bapak menjawab problem struktural ya yang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang malah terjadi polusi, Pak. Karena waktu saya masih kecil, SD sampai SMP di Cirebon tuh usaha pertanian masih 1 hektar rata-rata Pak per keluarga. Sekarang udah 0,3, 0,4, Pak. Jadi siapapun menterinya, Pak Amran ya, kalau lahan usaha padi sawah itu hanya 0,4 hektar, ya income-nya hanya 1,5 juta, Pak. Jadi how to overcome sebagai minister ya mengenai skala ekonomi yang tidak terpenuhi oleh padi sawah, Pak. Yang kedua adalah bahwa problema penyusutan lahan. Bapak lebih tahu dari saya, setiap tahun sawah produktif itu terkonversi rata-rata antara 100.000 sampai 150.000 hektar. Padahal kita punya undang-undang yang namanya lahan pertanian abadi. Nah, Bapak nggak bisa mengenforce. Saya tahun 97 ditunjuk Pak Ginanjar Pak sebagai Ketua Tim Nasional Penyusunan Pembangunan Pertanian Berindustri. Dalam studi itu, Pak Menteri, 70% keberhasilan sektor pertanian itu tidak di tangan Menteri Pertanian, tetapi Menteri Perdagangan, Keuangan, ya Menteri PU gitu. Jadi Bapak kalau mau berhasil mengerem konversi lahan pertanian untuk yang lainnya, itu harus bekerja sama dengan yang lain. Dan Pak Prabowo saya aku yakin bisa, Pak. Karena beliau waktu pidato pelantikan itu benar-benar punya semangat tinggi ya, swasembada pangan is emas, Pak. Dan ini pertaruhan kalau 4 tahun lagi Pak Prabowo gagal mengikuti janji Pak Jokowi itu. Pernah swasembada pangan, nggak impor, tapi impor malah jor-joran ya. Ketiga, Pak Menteri, memang kasus impor, Pak, studi saya mengatakan bahwa 80% faktor impor adalah mafia pangan itu. Karena ingin fee-nya itu kan minimal 1.000 atau 2.000 per kilogram gitu ya. Jadi Bapak sebagai orang soleh harus tegar, Pak, bahwa hidup itu bukan hanya di dunia tapi akhirat ya. Kalau Bapak ikut-ikutan di mafia impor ya petani akan sengsara terus gitu, Pak ya. Dan kemudian terakhir adalah bahwa akses petani terhadap kredit, Pak. Ya kan, memang sejak 2010-an sudah ada yang namanya KUR, Pak. Tetapi persyaratan 5C itu, Pak Menteri, itu masih diterapkan gitu. Jadi petani, nelayan itu masih terjerat ke tengkulak, Pak. Jadi pertanyaan kedua adalah bagaimana Bapak selaku seorang jenderal di Kementerian Pertanian mengatasi problem-problem struktural tadi, Pak. Mulai skala ekonomi, kemudian konversi lahan ke non pertanian ugal-ugalan, mafia impor dan seterusnya. Ibu Ketua, Pak Menteri dan hadirin, kalau saya boleh usulkan, Mbak, enough is enough, Pak Mas Jaili ya. Jadi untuk menyikapi impor itu, kalau saya boleh usulkan, Ibu Ketua, itu ada 3 klaster komoditi, Pak Menteri. Klaster pertama adalah kalau secara faktual, memang komoditas itu produksinya, Pak Menteri, udah lebih besar daripada kebutuhan nasionalnya. Nah kalau ada mafia, Pak Wamendo, demo kemudian ditumpuk, jadi harga naik ya, itu nggak boleh impor. Tetapi memang syarat pertamanya adalah satunya data, Pak. Saya ngikuti Bapak waktu itu bertemu dengan Pak Enggar ya, Bapak klaim produksi beras sudah cukup, Menteri Perdagangan bilang nggak cukup. Bapak yang kalah, impor gitu. Itu nggak boleh terjadi lagi, Pak. Komisi 4 100% akan membackup Bapak. Kalau memang betul-betul produksi itu lebih besar daripada si demand-nya, Pak. Enough is enough. Jadi contoh beras, kemudian jagung ya. Harusnya kedelai pun dengan varietas yang ditemukan oleh Profesor Ali Zoom, oleh Saudara Hazriel di PB, Pak. Harusnya kita mampu, Pak, untuk swasembada kedelai kalau kita bisa memberantas mafia itu. Kedua adalah klaster komoditas, Pak Menteri, Pak Wamen ya, yang sekarang memang demand-nya atau kebutuhannya lebih besar daripada si produksinya. Tetapi Bapak punya data, Bapak punya teknologi, kalau dengan ekstensifikasi dan intensifikasi itu within 3 tahun misalnya, mampu tuh, produksi itu akan lebih besar daripada si kebutuhannya, Pak. Jadi boleh impor selama 3 tahun itu, tetapi 2, importnya harus benar-benar national interest, jangan pada saat petani atau peternak kita lagi panen raya, kita impor, itu dosanya setengah mati tuh. Yang kedua adalah mulai sekarang Bapak tentukan gitu ya dengan para ahli mana tuh komoditas yang existing masih defisit, tapi dengan kemampuan teknologi yang Bapak miliki, dengan
areal yang masih ada, maka dalam 3 atau 2 tahun, 4 tahun bisa produksi lebih besar, Pak. Kita nggak boleh tidur di situ. Kemudian yang ketiga, Pak Menteri, Pak Wamen, mohon maaf, itu memang ada komoditas yang kebutuhannya tinggi, tetapi secara agroekologi memang kita bisa memproduksi, Pak Dirjen. Contohnya adalah ikan salmon, Pak, tinggi. Kami waktu jadi menteri mencoba di Wamen, Adinda tuh, berhasil secara teknologi, tapi harganya mahal. Kalau itu boleh diimpor, Pak. Iya kan? Jadi sekali lagi komoditas pangan kalau dibutuhkan bangsa Indonesia tapi secara sunatullah atau agroekologi itu nggak mungkin diproduksi di kita, itu boleh impor, Pak. Tapi lagi-lagi harus juga diatur. Saya kira dengan 3 skema itu, Pak Menteri, Bapak insya Allah menjadi Menteri Agriculture terbaik, Pak, untuk memberantas mafia pangan, dan PR Bapak itu flagship Kementerian Bapak, flagshipnya itu adalah di kesejahteraan petani, Pak. Apapun Bapak mencetak sawah, ribuan traktor digelontorkan ke sana, kalau petani masih miskin, Pak, menurut saya fail, Pak. Saya kira itu betul-betul mudah-mudahan ini menjadi masukan yang konkret dan kita tidak jahiliyah lagi. Udahlah kita swada pangan sesuai keinginan Presiden Pak Prabowo dan rakyat Indonesia. Dan kemudian jangan lagi kita hanya bluffing, Pak, gitu ya, bahwa food estate yang akan kita bangun benar-benar tidak fail lagi, Pak. Karena kalau fail, saya sebagai sahabat Bapak, saya juga menderita malu gitu, Pak. Jadi sekali lagi kami Komisi 4, sejauh kita on the right path, kita akan tandem dengan Bapak dan jajaran untuk memastikan bahwa visi besar dari Presiden Pak Prabowo terwujud within 4 or 5 years at the latest. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Roh. Izin Pak Prof. Maaf mungkin kalau kami salah, kami mohon arahan. Ada kekeliruan dulu. Kalau tidak salah, saran IMF. Pertanian kita keliru. Tidak satu komando. Jadi, seluruh penentu produksi itu bukan di pertanian seperti yang Bapak Ibu ketahui. Ini salah. Tapi kita teruskan. Tidak satu komando. Salah satu contoh, pupuk tidak tersedia kemarin 50%. Pupuk untung 6 triliun. Pegawainya untung, nggak masalah. Tapi petaninya berteriak seluruh Indonesia. Izin Bu, sekalian kami jawab, sudah ditambah 100%. Pupuk sekarang baru 60% terserap. Pupuk nggak masalah lagi. Mungkin ternyata Bapak Ibu belum dapat, sudah 100% pupuk. Dan itu perintah Bapak Pak Menhan, juga usulan ke Bapak Pak Jokowi waktu itu, dan Presiden tegaskan lanjutkan. Begitu perang Ukraina dengan Rusia terjadi, harga naik 200, bahan baku 270%. Sehingga yang dikurangi adalah pupuknya menjadi 4,7. Kami sampaikan di ratas itu 5 kali. Pak, ini masalah. Alhamdulillah diselesaikan. Ini sudah selesai, Bapak Ibu yang bertanya. Sekarang pupuk berlebih. Kemudian selanjutnya, pendekatannya pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi adalah Pulau Jawa yang sudah existing, 7,4 juta hektar. Jadi izin bukan 7,6, 7,4 juta. Ini kita intensifikasi adalah menggunakan alat mesin pertanian. Tidak mungkin kita maju dengan manual menghadapi dengan Thailand, India, negara-negara lain. Tidak mungkin. Ini harus bertransformasi. Dan kita mulai sejak 2016 periode pertama dulu, kemudian terpotong, anggaran turun 50%, pupuk turun 50%, kemudian anggaran turun 50%. Baru kita mencari kapan swasembada. Padahal yang kurangi anggaran dengan pupuk kita juga. Alat mesin pertanian tidak ada, sudah tua. Nah, ke depan ini pendekatannya holistik, satu komando. Izin Pak Prof. Intensifikasi Jawa kemarin mobilisasi karena ada El Nino yang keras. Kemudian luar Jawa ekstensifikasi. Kenapa dulu gagal? Kami dari sana, ini kami tunjukkan. Stop. Ini kalau kita menggunakan mekanisasi, itu bisa menekan biaya 50%, bahkan 70%. Contoh, tanam dulu satu orang itu 25 hari. Tapi dengan rice transplanter, alat tanam, itu 4 jam 1 hektar. Kalau dulu adalah 1 hektar 25 hari. Nah ini salah satu contoh. Kemudian adalah pengawat mengeritik. Pak Menteri ini tidak benar. Makin hari makin menurun
jumlah petani. Justru itulah keberhasilan mekanisasi. Karena kalau ini menurun, berarti bekerja alat pertanian yang kita gunakan. Karena tetapi produksi kita harus tingkatkan. Nah ini kemudian kita lihat kenapa Merauke kami evaluasi kemarin. Kita lihat kami 4 bulan, 5 bulan ini kunjungan kemarin ini sudah didesain sejak dulu. Tapi gagal kenapa? Tidak holistik pendekatannya. Salah satu contoh Pak Prof, kita mengolah lahan. Satu keluarga punya 10.000. Satu keluarga punya 1.000. Tetapi dengan menggunakan kerbau tradisional, pendekatan tradisional, tidak mungkin. Ini kita buatkan cetak sawah, tetapi kemudian ditinggalkan transmigrasi dan terusnya, tapi tanpa teknologi. Akhirnya apa yang terjadi? Ini kembali tumbuh tanaman. Akhirnya kami katakan ini adalah pendekatan yang full mekanisasi dari hulu ke hilir. Kami rancang ke depan, dulu kita mulai 2016, kami rancang ke depan, membangun klaster semua cetak sawah baru, itu adalah pertanian modern. Dan sejajar dengan negara maju seperti Amerika, kami baru pulang dari Arkansas, kami lihat China katanya maju, kami ke sana. Kita tidak kalah, produktivitasnya mereka 7, kita mampu 8. Tempat tertentu. Nah, ini kita rancang untuk ekstensifikasi adalah pertanian modern dan sejajar dengan negara maju. Kalau itu tidak mungkin. Kalau ini tidak dilakukan, tidak mungkin, Pak Prof. Yang Pak Prof katakan, kalau tidak disupport dengan alat pertanian, gagal. Kami berani katakan sekarang gagal. Tapi ini harus holistik, mulai hulu hilir, mulai tanam, bisa ditunjukkan. Ada sumber daya alam, ada teknologi, ada milenial. Milenial tidak mungkin ikut, tidak bisa dipaksa milenial. Kalau rugi. Sehingga konsep yang kami tawarkan adalah, ini milenial ada 3.000, sekarang ada 20.000 mendaftar. Kenapa? Kami pendekatannya adalah teknologi dan kita hibahkan pada milenial untuk mengontrol ini alat, kemudian mengolah lahan yang jumlahnya satu keluarga kalau di Merauke ada 10.000, kalau di Kalimantan 1.000, ini diolah kemudian bagi hasil 70-30. Kita bisa bayangkan kalau 1.000 hektar 30%. Pasti kaya raya, kita hitung milenial bisa dapatkan minimal 10 juta. Bahkan bisa 20 juta hitungan kita, 15 orang mengelola 200 hektar. Tanpa kita lakukan itu, maaf Pak Prof, nggak mungkin. Tidak akan terjadi. Nah sekarang kita ada alat ini adalah buatan kita, ini mahasiswanya, coba bisa tunjukkan di Kapuas. Kapuas pada saat kami pertama datang, infrastruktur yang Pak Prof sampaikan bukan 100, 200.000. Yang dicadangkan adalah 1,4 juta hektar. Tapi irigasinya selesai, dianggarkan baru-baru kemarin, itu hampir 1 triliun, ada mengatakan 2 triliun. Tetapi sawahnya tidak ada. Enggak, yang awal, tunjukkan. Ini awal, kami datang ke sana, baru kami pulang tadi subuh. Ini infrastrukturnya bagus, tetapi tidak ada sawah. Sehingga kami tanya, kenapa? Satu orang memiliki 1.000, 5.000 hektar, satu keluarga. Enggak mungkin. Mampunya palingan setengah hektar dikelola. Jadi pendekatannya adalah bonus demografi 52%, Indonesia milenial. Ini kita tarik untuk menuju Indonesia emas. Kalau kita gagal tarik, nggak mungkin Pak Prof. Tarik sumber daya alam, kemudian teknologi kita support dengan alat ini. Alhamdulillah sekarang milenial mudah-mudahan bertahan. Kami beritahu Pak Dijen, tolong dijaga, jangan sampai milenial lari. Kalau lari kita gagal. Alhamdulillah sekarang masih bertahan, ada 3.000. Sekarang mendaftar sudah ada 20.000. Jadi itu pendekatan kami adalah holistik. Kalau seperti dulu pasti gagal, tapi pendekatan adalah transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Pak Prof, masalah gambut, pirit sudah diselesaikan teman-teman. Itu sirkulasi air bagus, kemudian kita berikan dolomit. Ini terjadi kemarin, dulu 2016 kami mulai 2016 kita mulai di Merauke, Kalimantan, tapi terhenti. Itu mungkin ada, waktu itu ada kebijakan,
ada yang lebih penting. Kemudian Pak Prof, kesejahteraan yang bisa meningkat, pendekatannya adalah bagaimana produktivitas naik, kemudian menggunakan teknologi. Tapi Pak Prof tidak mudah. Yang lebih mudah kita lakukan adalah ekstensifikasi, membangun sawah baru, kemudian optimalisasi rawa kita 500.000 hektar, produksinya 2 ton 1 kali 1 tahun. Kita upayakan 2 kali minimal, kemudian produktivitasnya kemarin 7 ton. Dan yang wawancara adalah langsung Bapak Presiden. Beliau tanya langsung, produksinya sekarang berapa? 7 ton. Beliau yang sebut, kemudian dulu berapa? 2 ton. Nah, itu disampaikan langsung. Bapak Ibu sekalian, lahan karena ada alih fungsi, kami tidak bisa pungkiri itu benar. Itu 100.000 itu benar, sehingga solusinya adalah kita cetak sawah. Nah, lahan rawa kita ada 10 juta. Kami sekarang target sampai 1 juta hektar. Kemarin 360, kami kalau bisa 600, 700, tapi untuk sementara baru 360 anggarannya. Ini nanti produktivitasnya bisa naik seperti yang kita lihat di atas. Itu Papua Selatan. Coba ini sudah 40.000 selesai. Alhamdulillah produksinya kemarin dilihat langsung Bapak Presiden. Itu 7 ton hasil wawancara petaninya. Mafia impor, insya Allah Pak Prof, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau aku tidak bisa beresin, aku mundur. Aku mundur. Kalau kami temukan kemarin, maaf, mungkin ada sampai kami diserang, dikira pencitraan. Kami pecat kemarin 4, direktur 2. Salah satu guru besar SMS dan Bupati, Pak Menteri, ini masih main-main di kantor. Aku berita tutup buku. Kami tidak senang membahas masa lalu. Tapi sekarang buka lembaran baru. Ternyata begitu SMS masuk, kami panggil, 5 menit kami tanya, mengaku. Sudah masuk Polda Pak Irjen ya? Sudah. Mungkin sebentar lagi tersangka. Kami panggil, ini buktinya, ini SMS, kamu ambil uang, kurang lebih 10 miliar. Yang kemarin ini 700, kami dapatkan 800 ya. 800, minta maaf, ini saudaranya pangkatnya cukup tinggi, tapi kami minta maaf, saya harus pecat. Jadi insya Allah Pak Prof, kami sia-sia di sini kalau kami tidak bisa berbuat yang baik. Tapi kami tidak bisa berhasil swasembada tanpa dukungan Bapak. Komisi 4, kami tidak bisa. Tanpa Bapak, kami tidak bisa. Kemudian mafia impor, kalau dulu 400 kami masukkan, tersangka masuk penjara. Periode pertama. Data BPS, izin, mungkin kita tidak berdebat lagi BPS, kami sudah minta seluruh dirjen tidak boleh mengeluarkan data kecuali BPS. Supaya tidak lagi diperdebatkan. Karena mafia masuk di situ. Datanya mental keliru dan sebagainya. Tidak ada. Kita gunakan data BPS, izin pimpinan kami gunakan data BPS, bukan data kementerian lagi. Jadi apapun data yang dipercaya adalah BPS. Swasembada kan pernah kita sama-sama dulu swasembada Pak. Bukan saya, Bapak, Pak Darori. Jadi banyak teman-teman di sini swasembada dulu itu kita tercapai. Kalaupun serangannya bertubi-tubi. Bapak juga serang juga saya, tapi saya sabar. Nah ini Bapak, kami refocusing kemarin, kami yang bukan dimarahi sih, dinasehati pagi-pagi. Jam 2 kami telepon Ibu Ketua tadi malam, karena kami ditelepon pasti ada sesuatu mau disampaikan. Izin kami mohon maaf, ini hasilnya uang kita kemarin refocusing. Ini bukan data saya, Pak Prof. Bukan data kami ini. Yang tadi, ini bukan data kami, Pak Prof. Terjadi anomali ekstrim, terjadi kekeringan, tapi tertinggi selama 10 tahun. Agustus, September, Oktober. Apa yang kami lakukan, pompa kami izin kemarin, karena waktu kami terdesak, tinggal 5 bulan, kami belikan pompa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu 40.000. Kami belikan, kami antar langsung, ini fotonya, sehingga kami dikira pencitraan. Maaf Pak Firman, kakanda tercinta, kami kan partai.
Kalau CPAT, visi pencitraan ini kami, karena kami minta digerakkan. Keberatan teman-teman lagi, Pak Menteri kenapa kami tidak kirim? Saya bilang silahkan ambil. Ini tidak ada biaya pengirimannya, diangkut oleh TNI. Gak ada biayanya kemarin. Ini ribuan mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, pompa. Dan ini melanggar undang-undang. Karena sungai itu tidak boleh dipompa airnya. Padahal kami ke Arkansas, ke Amerika, itu air Mississippi dengan sungai Arkansas, itu dipompa. Tapi kita dilarang pompa karena katanya biota dijaga menurut Menteri PU. Saya katakan tinggal dua pilihan, menjaga biota atau menjaga masyarakat. Januari shortage, antri beli beras. Ini kemarin kami pakai kapal ini antri beli beras, kita masih ingat, dijata 15 kilo. Nah ini yang mengkhawatirkan kemarin, sehingga kami non-stop mengejar di lapangan. Saya minta maaf, kurang komunikasi, mungkin ke depan ini tidak terjadi, kurang menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf, karena kami betul-betul di lapangan. Mengecek satu-satu, jangan sampai ini berlanjut. Kalau ini berlanjut, negara bisa bermasalah. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Pasti bermasalah, Pak Prof. TNI Polri, itulah bantu kami, Pak. Enggak ada biayanya, Pak Firman. Kemarin dipertanyakan, enggak ada biaya ngangkut pompa. Itu diminta, bawa ke lapangan. Aku sampai dibilangi, kamu itu orang Sulsel. Kenapa tidak bangun food estate di Sulsel? Pak, kami Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dan kami, kenapa bangun di Kalimantan, kenapa bangun di Papua, kenapa Sumatera Selatan, kenapa di Aceh, kenapa di Sumut? Karena di situ potensi, maaf Pak, membangun berdasarkan keunggulan komparatif advantage. Di mana ada air melimpah, kemudian ada lahan sawah, biayanya tahu Pak, itu hanya 20% dari total biaya kalau kita membangun sawah di tempat yang salah, keliru. Jadi di mana ada air, biayanya setara dengan rancangan 500 triliun, kalau ini hanya menggunakan 50 triliun, produksinya sama. Kemarin kami paparkan, contoh, Dadahu, buka. Buka Dadahu. Ini Dadahu, Pak, kami sudah jalan sekarang. Kalau ada Komisi 4 nanti ke sana, insya Allah, kalau kami di Jakarta, kami dampingi, melihat langsung, potensi besar kita ini ada 900 hektar dulu 1,4 juta. Kalau ini kita garap Pak, sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tidak impor. Ini aja jadi Pak, kita sepakat jangan diganggu. Kami pertanian modern, kami giring peralatan ke sana. Kami paham aspirasi Bapak, tetapi kalau dengan segala kerendahan hati kami memohon ini dijadikan. Ini untuk anak cucu kita. Kalau ini jadi, ini tidak jadi perdebatan di tempat ini. Tiap 5 tahun kita perdebatkan. Dan ini pertama adalah mimpi besar, visi besar Presiden Pak Harto waktu itu. Beliau sangat visioner. Beliau yang letakkan ini, lanjutkan ini untuk menjamin generasi kita ke depan. Hari ini terjadi bahwa kita kekurangan pangan. Swasembada, ini programnya, solusi cepat, program swasembada pangan, cetak sawah, dan seterusnya. Itu untuk jangka panjang. Jangka pendek pupuk dipenuhi sudah, benih sudah, pompa sudah, optimalisasi lahan sementara. Kemudian komoditas ekspor strategis ada 6. Kita jangan bagi roto. 6 yang nilai komersilnya tinggi, itu yang kami dorong ke depan. Karena tidak mungkin kita dorong semua. Itu ada 6, pala, kakao, kopi, dan ini yang diminati oleh pasar dunia. Sehingga anggaran kita efektif, efisien. Karena kalau kami sebar, maaf, ini ada kekeliruan sedikit dari tadi, itu anggarannya menyebar, kami akan refocusing dan berjanji melapor ke pimpinan, terutama Pak Slamet. Nanti Pak, aku melapor lagi. PPL ada rencana, kita 70%, kita tarik dulu ke pusat, ada rencana, kami nanti lihat berkoordinasi dengan Menpan RB. Dari Demokrat, penduduk sekarang 282 juta, ini kita siapkan pangan dari sekarang, yaitu 3 juta hektar. Kalau 3 juta hektar kali 10 tahun berarti 30 juta, kali 50% 15 juta, shortage 4 juta berarti ada 11 juta surplus. Ke depan kalau 3 juta ini stabil, tapi tidak bisa sekaligus. Anggaran Bu,
anggaran yang 7,9 triliun memang tidak cukup. Dulu standar kita swasembada itu 32. Jadi bukan bahwa 6,9 triliun tidak cukup. Dulu kita, 34 triliun. Jadi itu memang tidak cukup. Kemudian ada produksi itu tidak langsung kalau cetak sawah, Bu. Butuh penyesuaian 1, 2, 3 tahun, stabilnya 4 tahun, 5 tahun. Karena produksinya biasanya pertama 2 tahun. Penyesuaian karena ada pirit dan seterusnya. Jadi tidak cetak sawah langsung produksi. Biasanya 2 tahun. Merauke dulu juga demikian. Bahkan tidak tumbuh pertama. Jadi anggaran 30 itu adalah cetak sawah, tidak langsung kita panen sekarang. Tapi mungkin ada panen tapi rendah. Yang kalau susu, Bu, rencana kami ada investor 5 yang besar, ada TH dari Thailand, Vietnam, kemudian ada Dubai, bukan Qatar, dari kami baru pulang dari Brazil ada 3, sekarang sudah masuk 1, tidak mungkin APBN karena anggarannya cukup besar. Nah, kemudian ada juga tadi pertanyaan karena menghemat waktu, program makan bergizi, kami sudah hitung bahwa protein dan karbohidrat kita butuh, itu ada pada telur, protein ada pada ayam kita surplus, kemudian ikan juga, sayur-sayur, kemudian minyak goreng, kita berkontribusi pada dunia 58% dari sawit, karbohidrat, insya Allah mudah-mudahan kita bisa swasembada lebih cepat dari target. Semuanya mimpi kami adalah dipenuhi dari desa. Sehingga di mana ada dapur, kami membuat klaster, di sini kita dorong, di sana kita dorong, bangun sayur, pangan lestari kita beri nama, seperti yang ada sekarang. Jadi ayam, jadi apa yang dibutuhkan nanti, bahan baku oleh pangan bergizi, kita dorong pertanian, bahu membaku dengan Menteri Desa. Besok insya Allah kami dengan Menteri Desa ada anggarannya 15 triliun, kami kolaborasi karena anggaran terbatas, Pak Prof. Para Bapak Ibu sekalian, besok kami ada 1.500 kepala desa, kami dorong di mana dapur berada, di situ kami dorong bersama kolaborasi. Dan perintah Bapak Presiden, beliau menyampaikan kolaborasi agar bisa kita capai mimpi besar kita, yaitu swasembada pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.